Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terus lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang hari-hari sangat jelas karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita hari ini. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita dapat dikenali sebagai umatnya, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan membicarakan satu alam yang sudah pasti kita berpindah ke sana. Satu alam yang sudah dijamin kita akan mendiaminya. Satu alam yang sudah jelas menanti kita, yaitu alam kubur. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara yang seharusnya hari-hari kita bicarakan, yang seharusnya hari-hari kita ingatkan, bahkan yang seharusnya setiap saat kita selalu senantiasa memikirkan ke arah sana. Karena di sana kita akan menghadapi problema yang besar, masalah yang besar. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini dalam kehidupan di dunia ini, apabila seseorang menuruti keinginannya, menuruti kehendaknya, menuruti hawa nafsunya, maka dipastikan dia tidak akan memikirkan satu alam yang pasti sudah menunggunya. Boleh saja kita hari ini dapat berbangga diri atas semua yang kita miliki. Kita membanggakan diri apa yang kita punya. Ingat hadirin sobatku, suatu saat nanti semuanya itu pasti akan kita tinggalkan. Walaupun kita tidak ikhlas meninggalkannya, walaupun tidak ridho, walaupun kita tidak senang untuk meninggalkannya, tapi yakin dan sekali lagi yakinlah bahwa semuanya itu pasti akan kita tinggalkan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini yang kita pikirkan, yang kita risaukan adalah perkara dunia. Perkara yang sudah nampak jelas
di depan mata kita. Perkara yang apabila ada satu masalah ataupun problema pasti akan terselesaikan ya di dunia ini juga. Perkara dunia dapat diselesaikan dengan dunia, bahkan di dunia. Tetapi yakinlah, sebentar lagi kita pasti akan menghadapi persoalan, menghadapi problema, menghadapi masalah yang besar yang tidak bisa diselesaikan dengan dunia, terkecuali tatkala hidup di dunia ini memang sudah mempersiapkan bekalnya, yaitu iman dan amal soleh. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking bangganya orang-orang hari ini tentang apa yang ia punya, apa yang ia miliki, sehingga perkara yang besar ini ia lupakan. Ingatlah hadirin, hari ini bolehlah kita dengan kesenangan dunia yang kita punya, kita membanggakan setiap malam tidur di kasur yang empuk dengan cahaya yang terang benderang. Tapi ingat hadirin sobatku, suatu saat kita akan tidur di suatu tempat yang sempit, berbantalkan tanah, gelap gulita. Hari ini orang-orang membanggakan dengan kemasyurannya, pakaiannya yang indah dengan berbagai macam desain, berbagai macam gaya, berbagai macam corak dan warna, dan memakai parfum ataupun wangi-wangian sesuka hatinya. Tetapi ingat, suatu saat nanti kita akan memakai pakaian yang sama sekali tidak kita hendaki, tanpa desain, tanpa motif, warnanya pun hanya satu warna, yaitu warna putih. Harumannya pun haruman yang tidak kita sukai. Bahkan cara pemakaiannya pun hanya diikat, bukan dijahit, diikat ataupun kita dipocong. Hari ini kita dapat kesana kesini melihat di mana ada tempat rekreasi, ada pemandian, kita datangi agar tubuh kita segar. Mandi air terjun, mandi air kolam, air sungai, air hujan, kita dapat mandi sendiri dengan sesuka hati. Tapi ingat, suatu saat nanti kita akan dibaringkan di pangku dan dimandikan, digerujuki. Kita akan dibersihkan oleh orang lain. Betapa malunya pada saat itu. Dan ingat hadirin sobatku, hari ini kita dapat berkumpul dengan siapapun yang kita kehendaki. Kita dapat berjumpa dengan siapapun. Suatu saat nanti kita akan berjumpa suatu makhluknya Allah yang mengerikan, makhluknya Allah yang bengis, yang akan memberikan kepada kita suatu pertanyaan
yang tidak kita hendaki. Malaikat itu sudah menunggu kita. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat nanti kita dibaringkan, dikerumuni orang. Nah, tatkala kita lahir, orang tua kita senang tertawa. Sanak famili dan saudara kita senang tertawa. Semua yang melihat senang dan tertawa, tapi kita menangis. Itulah saat kita dilahirkan. Tapi nanti suatu saat orang-orang yang senang tertawa tadi pasti akan menangis. Yang tadinya orang tua, sanak famili, saudara, setiap orang yang kenal dengan kita tertawa ketika kita dilahirkan. Tapi ketika kita pindah ke alam kubur, mereka akan menangis. Padahal tidak ada bedanya, hadirin. Dahulu kita dari alam kandungan pindah ke alam dunia, orang-orang tertawa. Berpindahnya satu alam, ini orang-orang tertawa. Tetapi tatkala berpindahnya dari dunia ke alam kubur, kok malah menangis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah problema. Itulah satu masalah. Hari ini kita dapat membeli kendaraan, mobil mewah dan sebagainya sesuai dengan kehendak kita. Kita sendiri yang menyetir. Kemana kita mengarahkan keinginan kita untuk pergi, kita pun bisa pergi sesuka hati kita, ke tempat yang indah, ke tempat yang ramai, dan berbagai model desain mobil ataupun kendaraan bisa kita naiki. Tapi ingat, satu saat nanti kita akan mengendarai satu kendaraan yang tidak kita harapkan. Kita di sana hanya berbaring, rodanya 4 manusia, dan arah tujuannya pun tidak kita kehendaki. Ingat, suatu saat nanti kita pasti dan akan mengalaminya. Itu sudah pasti, itu sudah jelas menanti kita. Kapan? Wallahu a'lam. Kita hanya tinggal menunggu saja. Yang namanya menunggu pasti akan berjumpa. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita sampai ke suatu tempat, lubang yang tidak kita inginkan, tapi pasti kita akan dimasukkan ke sana. Rumah yang tidak pernah kita bayangkan untuk buat rumah seperti itu, tapi kita pasti akan mendiaminya. Kekal, kerasan ataupun tidak kerasan, pasti akan berdiam di dalamnya, yaitu ke liang lahat. Mulailah dari situ. Sang mayat pun dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditutup dengan papan. Sedikit demi sedikit tanah dimasukkan ke kubur sehingga rata kembali, terbentuklah satu gundukan. Nah, di situ bisa kita membuktikan mana orang yang dulu
mencintai, menyayangi kita. Katanya cintanya sehidup semati. Yang ada satu hidup satu mati. Yang mati dibiari, yang hidup cari lagi. Tatkala orang-orang yang menghantar kita berdiri di sekeliling kita, kita hanya berada di dalam dan melihat keadaan orang-orang yang mengelilingi dan mendengarkan suara langkah kaki orang-orang yang menghantarkan kita. Meraunglah, sang mayat pun meraung, menangis, menjerit, ketakutan, cemas, sendirian, gelap gulita. Mana katanya orang yang menyayangi, mencintai. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu. Mana teman karib, mana teman akrab, mana sahabat penah yang katanya di sana ada dia pasti ada saya. Ketika di dunia, dimanapun kau berada, di situ aku juga berada. Katanya sahabat penah, sahabat karib. Ingatlah, sahabat penah, sahabat karib, sahabat akrab kita adalah amal dan ibadah. Sholat kita, puasa kita, zikir kita, bacaan Quran kita, sodakoh kita, sholawat kita, istighfar kita. Itulah keluarga, itulah sahabat akrab yang sejati. Di dunia menemani, di akhirat juga menjadi sahabat. Tidak akan berpaling. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita renungkan, karena kita di sana pasti sendirian. Di sana pasti kita membutuhkan teman, dan teman sejati adalah iman dan amal soleh. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu persiapannya haruslah kita persiapkan dengan iman dan amal soleh. Bahayanya di dunia ini belum seberapa. Bahayanya di kubur apabila nanti datanglah mungkar dan nangkir, memberikan pertanyaan dan kita tidak menjawabnya. Siap-siap, azab pasti akan menimpa. Boleh kita hafal ketika hidup di dunia ini. Pertanyaan mungkar nangkir nanti, man robuka, man nabiyuka. Tatkala sudah meninggal dunia, hilang hafalannya itu semua. Tidak ada sedikit pun yang dapat diingat. Hilang dari ingatannya. Saking takut dan cemasnya, yang menjawab bukan lagi dirinya. Karena tatkala seorang mayat sudah dihantarkan kemudian dikebumikan, 7 langkah orang yang menghantarkan itu pulang, maka mayat akan didudukkan di dalam kuburnya. Pertanyaan demi pertanyaan diperlihatkan, mana kenikmatan, mana siksa. Diperlihatkan semua amal tatkala ia hidup di dunia. Maka di situ barulah dia menyadari betapa pentingnya amal. Ucapan subhanallah itu sangat penting dan berharga. Ucapan Allah saja sangat penting dan berharga. Hari ini jangankan subhanallah, jangankan ucapan Allah yang ringan, yang lebih panjang, yang lebih berat dari itu pun bisa kita ucapkan. Namun anehnya kita melalaikannya. Karena apa? Tidak berpikir ke arah itu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya, karena beliau sudah memastikan umatnya tidak bakal sanggup dengan siksa dan azab kubur, maka tidak bosan-bosannya setiap kesempatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabatnya agar disampaikanlah kepada kita hari ini umatnya, memberikan kabar gembira agar selamat dari kubur. Bukan hanya selamat dari kubur, juga agar di kubur yang gelap mendapatkan cahaya yang terang. Di kubur sendiri agar mendapatkan teman yang sejati. Di kubur yang penuh azab akan mendapatkan nikmat. Ada satu kalimat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan kepada umatnya, yang pasti akan memberikan cahaya di dalam kubur. Karena di kubur itu satu titik cahaya sangat berharga. Bayangkan seandainya di dalam kubur yang gelap gulita ada cahaya yang kecilnya seujung jarum pun, maka akan sangat diharapkan dan dibutuhkan. Tapi ada orang-orang di dalam kubur yang akan mendapatkan cahaya yang sangat terang benderang. Orang tersebut adalah orang yang senantiasa berzikir dengan ucapan La ilaha illallah. Ini zikir yang dahsyat, hadirin. Zikir yang akan memberikan kenyamanan, yang akan menyinari ahli kubur. Bahkan ahli zikir la ilaha illallah ini, dia di kubur dan di padang mahsyar akan mendapatkan cahaya yang sangat terang benderang. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatu fi kuburihim wala mansyarihim wa ka'ani anzuru ila ahli la ilaha illallah wahum yang quduna turabah an ru'usihim wa yaquluna alhamdulillahilladzi ashaba annal hadana wa fi riwayati laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun indal mauti wala indal qabri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah atas ahli la ilaha illallah kegelapan di kubur mereka, dan juga tidak di padang mahsyar. Seakan-akan aku melihat ahli la ilaha illallah bangkit dari kuburnya sambil mengibaskan debu dari kepalanya, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari kesedihan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami kegelapan ketika mati
ataupun ketika di dalam kubur. Ini adalah satu kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau dalam keadaan sangat bersedih. Jibril alaihissalam berkata, Allah mengirim salam untukmu dan melihatmu seperti ini. Dia bertanya, ada apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati makhluknya. Ini hanya menunjukkan penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Jibril, aku sangat merisaukan bagaimana keadaan umatku kelak pada hari kiamat. Jibril alaihissalam bertanya, umatmu yang kafir atau umatmu yang muslim? Beliau menjawab, aku mencemaskan kaum muslimin. Lalu Jibril alaihissalam membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan, yaitu kuburan kaum muslimin. Lalu Jibril alaihissalam membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat isi dalam kuburnya. Ini adalah kaum muslimin dari Banu Salamah. Jibril alaihissalam memukul salah satu kubur itu dengan sayapnya sambil berkata, dengan izin Allah, bangkitlah kamu. Lalu bangkitlah seorang yang sangat tampan, lalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan, kembalilah ke tempatmu. Kemudian kembali Jibril memukul kuburan dengan sayapnya untuk orang yang kedua sambil berkata, dengan izin Allah bangkitlah. Maka bangkitlah seseorang yang berwajah sangat buruk, matanya biru, dan berkata, betapa sedihnya aku, betapa malunya aku. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan, kembalilah ke tempatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mati. Hadis atas menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah kalimat yang baik, kalimat yang utama, kalimat yang mulia. Bahkan ahli la ilaha illallah adalah orang yang berhubungan khusus dengan kalimat tersebut. Karena adanya hubungan yang khusus antara seseorang dengan sesuatu, maka ia akan dipanggil dengan sebutan yang khusus dari sesuatu tersebut. Seperti tukang susu, dia pasti akan dipanggil dengan sebutan ahli susu. Tukang roti akan disebut dengan sebutan tukang roti ataupun ahli roti. Kemudian tukang bakso, dia akan disebut ahli bakso. Tukang sandal, tukang permata, dan sebagainya. Mereka disebut demikian karena hubungannya khusus dengan pekerjaan dan benda-benda yang ada pada diri mereka. Oleh sebab itu, dalam hal ini tidak ada masalah dengan orang yang selalu membaca la ilaha illallah. Hari-hari la ilaha illallah, setiap saat waktu dan keadaan la ilaha illallah. La ilaha illallah ada dalam dirinya, maka ia dipanggil ahli la ilaha illallah. Di dalam surat Fatir disebutkan bahwa umat ini terbagi menjadi 3 golongan. Salah satunya ialah sabiquna bil khairat,
yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Disebutkan di dalam satu hadis, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah 100 kali, ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Seorang sahabat, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang selalu membasahi lidahnya dengan zikirullah, pada hari kiamat kelak ia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang besar ini, perkara yang mulia ini, hendaknya jangan kita sia-siakan. Ini tidak main-main. Seorang ahli la ilaha illallah akan mendapatkan cahaya yang sangat terang benderang seperti cahaya bulan purnama. Ini dambaan setiap orang. Dengan demikian kita sudah jelas betapa mulia dan pentingnya kalimat la ilaha illallah ini. Kalimat yang sangat mulia ini, kalimat yang sangat agung ini, hanya sedikit aja kita bersusah payah mengucapkan la ilaha illallah, kita dapat bayangkan betapa mulianya orang-orang tersebut. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat bukan main-main, bukan kalimat yang sepele. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada tiang arasy yang terbuat dari nur. Ini tiang selalu bergetar tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai tiang arasku, berhentilah bergetar. Maka tiang aras pun berkata, ya Allah, aku tidak akan berhenti sebelum orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang ringan. Arasnya Allah memohonkan maghfirah, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengar kabar ini, berita ini dari Rasulullah. Apakah kita masih mengabaikannya? Lebih jelasnya, mari kita dengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna lillahi tabaraka wa ta'ala amudan min nuri baina yadaihil arsh. Fa idza qala Abdullah ilaha illallah tazadzalikal amudu fayakulullahu tabaraka wa ta'ala uskum fayakulu kaifa askunu walam taghfir liqa iliha fayakulu inni qad ghafartu lahu fayaskunu inda zalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sebuah tiang yang terbuat dari nur terletak di hadapan arasy. Jika ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, maka bergetarlah tiang itu. Allah berfirman, berhentilah. Tiang itu pun menjawab, bagaimana aku dapat berhenti ya Allah?
sedangkan engkau belum mengampuni orang yang mengucapkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Maka barulah tiang itu berhenti. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti rahmatullah alaih menuliskan bahwa riwayat ini telah ditulis dalam berbagai riwayat yang berbeda. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aku keluarkan kalimat thayyibah ini dari mulut seseorang yang akan aku ampuni dosanya. Kalimat thayyibah adalah kalimat iman. Kalimat iman adalah kalimat la ilaha illallah, pernyataan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam riwayat yang lainnya kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat thayyibah ini ataupun kalimat la ilaha illallah ini, aku keluarkan kalimat thayyibah ini dari mulut seseorang yang aku ampuni dosanya. Ini adalah kasih sayang Allah. Dia telah memberikan taufik kepada seseorang untuk mengucapkannya. Lalu dia sendiri yang menyempurnakan pahalanya, yaitu dengan mengampuni orang yang mengucapkannya. Bahkan dalam sebuah kisah yang masyhur diceritakan bahwa pada suatu ketika Atta rahmatullahu alaih sedang berjalan di pasar, dilihatnya ada seorang hamba wanita yang dikenal sebagai orang gila sedang dijual oleh pemiliknya. Lalu wanita tersebut dibeli oleh Atta rahmatullahu alaih. Ketika malam tiba, wanita tersebut berwudu dan mulai mendirikan sholat sambil menangis bercucuran air mata. Ia berkata, ya Allah, sesembahanku, demi cintamu padaku, kasihanilah aku. Mendengar hal itu, Atta rahmatullah berkata, hai hamba sahaya, ucapkanlah dengan ucapan, ya Allah, demi cintaku padamu. Mendengar ucapan Atta tersebut, hamba sahaya wanita itu pun marah dan berkata, demi Allah, jika Allah tidak mencintaiku, tentu engkau tidak akan ditidurkan senyenyak dan senyaman ini, dan ia mendirikan aku di sini untuk taat kepada Allah. Lalu wanita tersebut dengan melelehkan air mata, ia pun membacakan beberapa bait syair. Duka telah menggumpal dan hati terbakar, kesabaran telah sirna, air mata pun bercucuran. Bagaimana bisa merasakan ketentraman orang yang tidak pernah tenang karena cinta, kerinduan, dan kegelisahan. Ya Rob, seandainya ada sesuatu yang dapat mengobatiku selama hidup ini, berikanlah kepadaku. Lalu ia berkata, kini hubunganku denganmu sudah tidak menjadi rahasia lagi. Maka cabutlah jiwaku. Setelah berkata demikian, hadirin, ia pun berteriak sekerasnya dan langsung meninggal dunia. Inilah kecintaan. Orang-orang yang sudah ada rasa cinta, semuanya tidak diperdulikan. Cintanya kepada Allah, sering mengucapkan la ilaha illallah, sehingga membuatnya mulia. Walaupun pada dasarnya
Beliau ini adalah hamba sahaya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sudah nampak jelas bagaimana kemuliaan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini, yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digantikan oleh apapun. Bagaimana tidak, kalimat yang sedikit ini bila ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka lebih berat timbangannya kalimat yang sedikit ini. Sebelah kiri seluruh isi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian di timbangan sebelah kanan kalimat yang ringan, la ilaha illallah. Maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah ketimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Apakah ini masih kita sia-siakan? Alangkah ruginya hadirin sobatku. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memanggil salah seorang umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, dan dihadapkan kepadanya 99 catatannya. Setiap catatan besarnya sejauh mata memandang, dan dia akan berkata, apakah kamu mengingkari dosa ini? Ataupun para pencatat itu telah menjalimimu? Maka akan dijawab, tidak wahai Robku. Allah berfirman, apakah kamu punya alasan? Dijawab, tidak wahai Robku. Allah berfirman, baiklah, sesungguhnya di sisi kami kamu memiliki kebaikan, dan sesungguhnya tidak ada kezaliman pada dirimu pada hari ini. Maka disodorkan kepadanya sebuah kertas yang di dalamnya tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikatakan kepadanya, pergilah kamu dan timbanglah kertas ini. Ia menjawab, wahai Robku, apakah nilai kertas ini dibandingkan dengan catatan yang lainnya? Maka dikatakan, pada hari ini sesungguhnya kamu tidak akan dianiaya. Maka ditimbanglah semua catatan itu di sebelah timbangan, dan kertas yang tadi diletakkan di timbangan yang sebelahnya, dan beratlah timbangan kertas yang tertulis kalimat tersebut. Selain Allah tiada satupun yang dapat menandinginya. Inilah berkah keikhlasan dengan membaca kalimat la ilaha illallah satu kali saja secara ikhlas akan lebih berat daripada seluruh catatan amalnya. Oleh sebab itu sangat penting bagi seseorang agar tidak meremehkan muslim yang lainnya. Jangan menganggap bahwa diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Kita tidak mengetahui amal manahkah pada diri seseorang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menyebabkan keselamatannya. Kita juga tidak mengetahui manakah amal kita yang terkabul dan yang tidak terkabul.
Dalam sebuah riwayat diceritakan sebuah kisah bahwa dahulu kala ada dua orang Bani Israel, yang seorang ahli ibadah dan yang seorang lagi seorang pendosa. Ahli ibadah ataupun seorang abid ini selalu mencela si pendosa tadi, tapi si pendosa itu hanya menjawab, biarkan aku dengan Robku. Sampai pada suatu hari ahli ibadah tadi sangat marah kepada sang pendosa tadi, sehingga terucaplah dari lisannya, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu selamanya. Ketika telah sampai pada masa arwah, Allah mengumpulkan keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni si pendosa karena ia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan abid tadi ataupun ahli ibadah, ia disiksa karena bersumpah yang sangat keras terhadap si pendosa tadi. Hati-hati sobatku, kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai ucapan kita menyebabkan kita terperosok ke dalam dosa besar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kasih, maha sayang, maha mengampuni dosa. Jangankan orang yang masih segar, orang yang masih sehat, orang yang masih hidup, itu sudah pasti diampuni oleh Allah dengan asbab kalimat la ilaha illallah. Orang yang mau meninggal saja sudah dalam keadaan sakaratul maut, apabila dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi, wajib baginya surga. Maka ada perintah Nabi, orang yang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang mau meninggal, itu dibisikkan kalimat la ilaha illallah ataupun ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadihi lauji abi samawati wal ard wa man fihinna wa ma bainahunna wa ma tahtahunna fa huwa di'na fi kafatil mizan wa wudi'at syahadatu alla ilaha illallah fil kafatil ukhra la rojahat bihinna. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, jika seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya serta apa yang ada di antara keduanya dan di bawahnya diletakkan dalam satu timbangan, dan syahadat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat timbangannya kalimat la ilaha illallah. Dalam permulaannya ada tambahan hadis di atas tadi. Maka talkinkanlah kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya ketika matinya, wajib baginya surga. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semuanya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan mengucapkannya ketika sehat? Beliau bersabda, ia pun wajib baginya surga. Wajib baginya surga.
Ini diulang 2 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya. Dan seterusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus bersumpah bahwasanya begitu mulianya kalimat la ilaha illallah ini, maka orang yang sehat akan mendapatkan surga. Bahkan orang yang mau meninggal dunia saja akan mendapatkan surga. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali riwayat seperti ini dengan lafaz yang berbeda. Tidak ada keraguan lagi bahwa tidak ada yang mampu menandingi keagungan Allah. Sungguh malang dan betapa bernasib buruk bagi orang yang meremehkan kalimat yang mulia ini. Yang terpenting ialah keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang, maka semakin berat pula timbangannya. Timbangan amal yang hendak ia peroleh. Dan untuk mewujudkan keikhlasan di dalam hati, itulah kita mesti bersedia menyusun dan merapikan hati kita. Untuk menyusun, merapikan, menata dengan ikhlas agar terwujud keikhlasan, mari masukkanlah kalimat la ilaha illallah ini ke dalam hati. Di sini ada suatu hadis yang menyebutkan tentang pentingnya talqin ataupun membisikkan atau membimbing kalimat la ilaha illallah ini kepada orang yang sedang sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda, bimbinglah orang-orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkannya ketika sakaratul mautnya, maka wajib baginya surga. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, walaupun kami mengucapkannya ketika sehat? Beliau bersabda, ya, yang demikian itu justru lebih wajib lagi baginya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis-hadis mengenai pentingnya kalimat la ilaha illallah ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat yang mulia. Ini adalah kalimat yang pasti akan menyelamatkan seseorang dari azab yang pedih, azab kubur ataupun di akhirat kelak. Jelas kalau dikubur akan mendapatkan cahaya yang terang benderang seperti bulan purnama yang berada di dalam rumah. Kita bisa bayangkan hadirin, bulan purnama yang begitu jauh saja dapat menyinari alam semesta. Apalagi orang yang dengan ikhlas ahli la ilaha illallah akan mendapatkan cahaya yang terang di kuburnya. Kubur itu untuk kita sendiri. Jadi maknanya cahaya bulan purnama tersebut menyinari kita sendiri di dalam kubur tanpa dibagi-bagi dengan siapa. Kalau di dunia bulan purnama menerangi alam semesta, dibagi menjadi banyaknya manusia mendapatkan manfaat sinar terangnya. Hewan, seluruh hewan mendapatkan manfaatnya. Seluruh tumbuhan mendapatkan manfaatnya. Tetapi dikubur ini hanya untuk sendiri. Cahaya yang begitu terang
hanya untuk ahli kubur sendiri, yang ketika di dunia ahli la ilaha illallah, ataupun orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat ini adalah kalimat iman, kalimat yang pasti akan menyelamatkan, kalimat tauhid, kalimat yang membuktikan bahwasanya tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita mengucapkannya, hati kita membenarkannya. Maknanya hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah ini, hati mengikhlaskannya. Caranya ya kita masukkan kebesaran Allah dalam diri kita, keagungan Allah ke dalam hati kita, sehingga inilah yang akan menjadi teman yang sejati ketika orang sudah meninggal dunia. Di dalam kubur dia akan selalu menemaninya, di dunia selalu bersamanya. La ilaha illallah dimanapun, lisannya la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah, otaknya berpikir la ilaha illallah, dalam persendihannya la ilaha illallah, jari-jarinya, semua anggota tubuhnya la ilaha illallah, semua la ilaha illallah. Tatkala ia meninggal dunia pun la ilaha illallah, zikir tersebut senantiasa menemani. Maknanya di dunia menjadi teman sejati, di kubur nanti menjadi teman akrab yang akan menemani. Yang namanya teman akrab itu rela berkorban, rela memberikan obat ketika sakit, rela menghibur dirinya ketika sedih, rela memberikan cahaya ketika kegelapan, rela menjadi teman ketika sendirian. Inilah kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah. Tatkala kita dibiarkan sendiri di kubur, kemudian sanak famili saudara kita pulang dari kubur, mereka bersenang-senang tanpa mengingat kita lagi. Kita di dalam kubur tidak tahu bagaimana nasibnya, bahkan dipikirkannya lagi pun tidak, mengingatnya lagi pun tidak. Yang sudah kembali ya biar kembali, yang sudah mati ya biar mati. Itulah sedihnya hadirin sobatku tatkala dikubur. Maka dari sekarang kita mencari teman yang sejati. Jangan mau kita berdiam sendiri di sana, di tempat yang tidak kita inginkan, di tempat yang kekal dan abadi. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala seseorang masuk ke dalam kubur ini, semuanya itu kembali seperti awal. Kubur ini bukan berarti akhirnya kehidupan, tapi awal kehidupan yang sebenarnya. Ini sudah pasti akan kita mendatanginya. Sudah pasti kita akan mendiami dan menuju ke sana. Kita dulu berada di dalam alam ruh. Alam ruh, setelah alam ruh sudah pasti kita pindah ke alam rahim. Itu sudah kita alami. Alam ruh, alam rahim sudah kita alami, berpindah tempat. Setelah alam rahim kita berpindah ke alam dunia.
Ini sedang kita alami, sedang kita jalani. Kita harus yakin hadirin, adanya alam rahim, adanya alam roh. Itu sudah kita jalani, sudah kita lalui. Setelah alam rahim ataupun alam kandungan, kita pindah lagi ke alam dunia. Ini sedang kita jalani. Setelah itu dipastikan kita akan pindah lagi ke alam kubur. Setelah alam kubur sudah dijamin kita akan pindah lagi ke alam akhirat. Inilah terakhir. Alam akhirat ini sudah nggak pindah-pindah lagi. Nah, di akhirat nanti ada 2 tempat yang wajib diisi. Yang satunya penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Tempat yang satunya penuh dengan penderitaan, yaitu neraka. Itu nggak akan pindah lagi, itu sudah mentok, kekal dan abadi. Kalau dunia tadi kita pindah ke alam kubur. Alam kubur, setelah alam kubur pindah ke alam akhirat. Alam akhirat sudah selesai. Setelah alam akhirat ada 2 tempat, surga ataupun neraka. Setelah kita ditetapkan masuk surga ataupun neraka, sudah nggak ada lagi pindah-pindah tempat lagi, kekal dan abadi di dalamnya. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu perjalanan kita masih panjang, masih jauh. Persiapkanlah bekal dengan sebaik-baiknya. Persiapkanlah amal. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita nunggu nanti, toh nyatanya hari-hari yang kita jalani hanya begitu-begitu saja. Yang sudah pasti menanti kita, yang sudah dijamin tempat kita abaikan. Ini adalah suatu kerugian. Maka oleh sebab itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita renungkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan zikir yang harus kita pahami, yang harus kita benar-benar merenungkan adalah zikir maut, mengingat kematian. Makanya kita diperintahkan untuk menyimpan kain kafan untuk persiapan mati. Karena kematian ini banyak orang yang takut. Kematian ini banyak orang yang tidak menginginkan. Padahal hadirin ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ataupun tidak mau, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa dan bagaimanapun, kematian tidak bisa dihindari. Kematian sudah pasti menjemput kita. Karena hadirin nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat pencabut nyawa akan mendatangi kita, menjenguk kita. 1 hari itu 70 kali silaturahmi kepada kita. Malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, 1 hari 70 kali bolak-balik mendatangi. Belum waktunya, kembali lagi kepada Allah. Datang lagi, belum saatnya, kembali lagi kepada Allah. Datang lagi, belum ajalnya, kembali lagi kepada Allah. 70 kali. Dapat kita bayangkan hadirin.
10 kali saja itu waktu yang sudah banyak. Kita sudah merasa was-was dan khawatir. Lah ini 70 kali. Malaikat maut mendatangi, nilii. Sudah waktunya belum dicabut nyawanya. Kalau belum, kembali lagi pada Allah 70 kali. Untuk itu hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita persiapkan, penting kita persiapkan semuanya itu. Maka oleh sebab itu dapatlah kita kenali, dapatlah kita wujudkan, dapatlah kita amalkan kalimat yang mulia yang akan menyelamatkan seseorang. Terlebih yang harus kita pikirkan ini di kubur. Selamat dari kubur sudah. Masalah di dunia ini hanya sepele. Tidak sanggup masalah dunia ini. Misalnya kita nggak punya makanan, paling kita mati. Selesai masalah lapar kita. Tapi di kubur, lapar, sekali lapar, selama-lamanya lapar. Sekali menderita, selama-lamanya menderita. Menderitanya di dunia 60 ataupun 70 tahun saja. Senangnya di dunia 60 ataupun 70 tahun saja. Itulah batas umur manusia. Tetapi di kubur tidak ada batasnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya kalimat la ilaha illallah ini hadirin sobatku, seorang hamba yang masih hidup ketika mengucapkan kalimat tersebut, maka pintu-pintu langit akan terbuka sehingga kalimat tersebut ke arasnya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Abdullah ilaha illallah kutta muhlison ila futihat lahu abwabu samai hatta tufdiyah ilal arsh majtanabal kabair. Jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya sehingga kalimat itu sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Ini adalah kalimat yang mulia. Orang yang mengucapkannya sudah pasti mendapatkan kemuliaan. Itu baru ucapan. Bagaimana kalau kita menjadi ahlinya? Bagaimana kalau kalimat ini kita bawa mati? Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat ia akan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya kalimat ini, dalam riwayat Nabi menyampaikan seorang penjina, seorang pencuri sekalipun, tatkala ia bertobat kepada Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, ia tidak menyukainya apa yang disampaikan Nabi, tetapi memang itulah sampai-sampai seorang sahabat itu ada yang tidak menyukai bahwasanya penjina ataupun pencuri akan diampuni melalui kalimat ini. Tapi Nabi SAW tetap menyampaikan karena apa? Ini kalimat yang mulia. Kalimat besar, kalimat yang penting. Dalam satu riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, "Mamin abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika illa dakhalal jannah." Qultu wa in zana wa in saraq. Qal wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq. Qal wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq. Qal wa in zana wa in saraq ala rogmi anfi Abi Dzar. Jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, ia mati di atas kalimat tersebut, maka pasti masuk ke dalam surga. Aku bertanya, Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, meskipun ia penzina dan pencuri? Nabi menjawab, meskipun ia penzina dan pencuri. Abu Dzar pun bertanya lagi, meskipun ia penzinah dan pencuri? Maka Nabi tetap menjawab, meskipun ia penzinah dan pencuri. Kemudian Abu Dzar berkata untuk yang ketiga kalinya, meskipun ia seorang penzina dan pencuri, Nabi SAW pun tetap menjawab, meskipun ia seorang penzina ataupun pencuri. Meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya jangan setelah seorang penzina ataupun pencuri, setelah ia mengetahui kalimat yang mulia ini, ia mengucapkan menjadi ahli la ilaha illallah, tapi pekerjaannya tetap dilakukan. Bukan seperti itu maksudnya. Ia tetap berzina, ia tetap mencuri, tapi terus mengucapkan la ilaha illallah. Bukan itu makna hadis Nabi SAW. Maknanya seorang penzina, seorang pencuri yang bertobat atas pekerjaannya, lalu ia menjadi ahli la ilaha illallah. Makanya diulang Nabi sebanyak 3 kali. Walaupun Abu Dzar radhiyallahu anhu memberikan pertanyaan sebanyak 3 kali, maka Nabi SAW tetap menjawabnya sebanyak 3 kali. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maknanya jangan dikira bahwasanya seorang penzina, pencuri, pemabuk, penjudi dan sebagainya itu tidak ada ampunan dari Allah, tetapi masih ada pintu tobat, pintu ampunan, terlebih apabila ia menjadi ahli la ilaha illallah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita agungkan, kita muliakan kalimat yang mulia ini, kalimat thayyibah ini, kalimat iman ini, untuk mencari keselamatan dunia, di kubur dan di akhirat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak Allah sediakan neraka bagi orang-orang yang berdosa. Tapi orang yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah ataupun mengucapkan la ilaha illallah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tersebut akan menghalanginya dari neraka pada hari kiamat, ataupun orang yang mengucapkannya tidak akan disentuh oleh api neraka, bahkan haram disentuh api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa ani rasulullah, la yalqallah abdul mu'minum bima illa hajabathu anin nar yaumil qiyamah. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat maksudnya,
layalqallah bihima ahadu yaumal qiyamati illa udakhilal jannah ala makana fih. Asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan wa'ani Rasulullah, artinya kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mukmin menemui Allah dengan membawa kalimat tersebut, maka pasti kalimat itu akan menghalanginya dari neraka pada hari kiamat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, jika seseorang menemui Allah dengan membawa dua kalimat tersebut, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Hadirin, ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Pemurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang bersaksi dengan kesaksian yang benar, lidahnya senantiasa berzikir la ilaha illallah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah, hatinya membenarkan, maka kalimat ini akan menghalanginya dari api neraka pada hari kiamat. Bahkan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis di atas tadi adalah dimasukkannya seseorang hamba ke dalam surga, bukan masuk surga. Kalau masuk surga berarti kita masuk sendiri tanpa ada yang menuntun, tak ada orang yang nganterkan ke surga. Dengan sendirinya kita mencari pintu surga, mencari surga dan masuk ke surga. Itulah orang yang masuk surga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dimasukkan ke dalam surga. Yang namanya dimasukkan itu ya tinggal masuk, bleng, diantar, dibimbing, dikasih tahu. Jelasnya dimasukkan ke dalam surga. Inilah kemuliaan kalimat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fayadkhulun nar au tad'amah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasul Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang masuk ke dalam neraka ataupun merasakannya. Bersaksi tentang kalimat yang mulia ini tidak akan masuk ke dalam neraka, bahkan merasakan nerakanya pun tidak. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, syahadat pada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ketenangan. Dan pada hari kiamat tidak bakal disentuh oleh api neraka. Man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi fadalla biha lisanuhu wa tama'anna biha qalbuhu lam amhun nar. Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian lidahnya membenarkan terhadap kalimat itu ataupun lidahnya tunduk dengan kalimat itu dan hatinya tenang dengannya, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya. Bahkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah mangkola la ilaha illallah holison min kibali nafsih.
orang-orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dari hatinya. Ini adalah pengakuan keimanan seseorang. Benar-benar mengakui adalah kalimat tersebut kalimat yang mulia. Di dunia mendapatkan ketenangan, di kubur mendapatkan cahaya dan teman, di akhirat tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang sangat-sangat istimewa. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah hadirin, kematian sudah pasti menjemput kita. Kubur sudah dijamin menanti kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan bekal? Sudahkah ada persiapan kita untuk menuju ke arah sana? Ingat, itu adalah tempat persinggahan. Carilah keselamatan di tempat persinggahan tersebut. Jangan hari-hari kita pikir dunia, sehingga makan pun kita tidak sempat demi untuk mencari dunia. Tidur pun yang diangan-angankan adalah dunia. Bahkan mimpi tentang dunia, bahkan sakaratul maut yang dipikir, yang dirisau, bahkan yang diucapkan adalah dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya hari-hari kita la ilaha illallah, mau tidur la ilaha illallah, mimpi la ilaha illallah. Sakaratul maut terakhir yang kita ucapkan pun la ilaha illallah, sehingga teman kita dikubur la ilaha illallah. Semoga hadirin, saya dan kita semua tergolong orang-orang yang menjadi ahli la ilaha illallah, sehingga akan mendapatkan pertolongan terhadap kalimat yang mulia itu. Semoga jadi manfaat bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.